Masih bisa berharap Pak Sturman. Oh ya, kalau Bang TB sudah memberi dukungan, aman lah kita ini. Jawa Barat, kita berdoa mudah-mudahan Mbak Desi bisa maju di Pilkada Jawa Barat. Saya setuju dengan Mbak Desi tadi ya, menyangkut soal, cuma kan kadangkala saya yakin teman-teman semua yang hadir di sini idealismenya tidak ada yang luntur. Tidak ada yang luntur. Tetapi kadangkala ya karena sistem politik kita lah yang membuat terkadang kita harus mengalah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, ini rupanya saya tiba-tiba dapat surat cinta ini. Ini ada surat dari fraksi Partai Gerindra. Nomor A956 EP Gerindra DPR RI 8/2004 tentang penggantian Ketua Balek DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Waduh. Sesuai dengan keputusan pimpinan fraksi Partai Gerindra DPR RI, dengan ini menyampaikan penggantian Ketua Balek DPR RI dari fraksi Partai Gerindra sebagaimana di bawah ini. Nama Ketua Balek sebelumnya Supratman dan di atas digantikan oleh Bapak Wihadi Wianto SHMH terhitung mulai tanggal 1 Agustus. Rupanya ini udah lama ini di suratnya, saya baru dikasih ini. Makin jelas Ketua. Waduh. Ketua makin jelas. Pimpinan fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Dr. Habibur Rahman SHMH, Wakil Sekretaris Haji Bambang Haryadi SE. Wah, rupanya nih Pak Bambang tak. Ketua izin Ketua, jangan-jangan tahunnya 2018 itu belum dibacakan. Ini karena ada pergantian seperti ini, berarti kita tunggu pimpinan DPR untuk saya lengser dari tempat ini dan menyerahkan kembali nanti kepada teman-teman berempat pimpinan Sebarang yang ada. Ketua. Dan kita masih jadi anggota lagi, belajar jadi anggota. Ketua. Sebelum ketua berganti gitu kan, ya kita berpendapat dulu lah gitu. Kan kalau usulannya nanti ketua yang baru beda lagi kan gitu. Nggak terkait yang tadi aja gitu. Jadi kalau melihat draft yang di sini, bahasa carry over ini kan menjadi pembahasan yang cukup serius. Kita itu jangan salah memaknai carry over. Jadi di Undang-Undang P3 pasal 71 itu ada ketentuan bahwa yang di carry over itu adalah undang-undang yang sudah masuk tahap pembahasan. Jadi yang sudah masuk tahap pembahasan tingkat 1 itulah undang-undang yang bisa di carry over kepada periode berikutnya. Artinya baru bisa, belum otomatis. Belum otomatis. Itu kan meluruskan itu supaya kita tidak terjebak. Kalau yang diusulkan di sini itu kan modelnya di model luncuran. Model luncuran dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan model carry over dari antar periode. Bisa saja kita sepakati apa yang mau di carry over sesuai dengan ketentuan pasal 71 itu. Setelah, ini rupanya yang mengusulkan. Jadi kami lanjutkan. Nah, kalaupun nanti kita menyepakati akan di carry over, misalkan Prolegnas 2025 sudah disahkan oleh periode sekarang, toh di Undang-Undang P3 juga diperbolehkan Prolegnas bisa dievaluasi sewaktu-waktu. Jadi ruang-ruang itu sangat terbuka. Karena yang mengusulkan pergantian pimpinan balik sudah hadir, maka saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pimpinan, saya kira sama pendapat Pak Wahid Bang benar. Waktu periode yang lalu itu ada salah satu yang kita carry over adalah undang-undang koperasi. Karena pada waktu mau tingkat 1
Baik, Mantap. Ini yang ini. Ketua nanti di sini Ketua. Saya tutup aja dulu sebentar Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah bacakan surat penggantian itu, maka selanjutnya kepada pimpinan yang lain saya persilahkan untuk mengambil tempat di sebelah kiri dan saya persilahkan kepada pimpinan DPR untuk memandu sidang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengadakan rapat pergantian pimpinan. Biasanya kalau pimpinan yang diganti sedih, kalau ini pimpinannya diganti kayaknya sumringah-sumringah ya kan? Makin jelas barang tuh bos. Jadi pimpinan yang baru ini untuk sementara magang, untuk kemudian mempelajari situasi sampai dengan 2 bulan. Kalau sukses akan ditaruh di tempat yang lebih bagus. Nah, begitu. Nah, menurut laporan dari Sekretariat Badan Legislasi, saat ini rapat Badan Legislasi telah dihadiri oleh secara fisik dan dinyatakan quorum dengan lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian telah memenuhi quorum yang sebagaimana ditentukan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat Badan Legislasi dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, mengawal penetapan penggantian pimpinan Badan Legislasi, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, pimpinan Badan Legislasi merupakan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi, dan paket yang bersifat tetap tersebut berlaku selama 5 tahun, kecuali ada pergantian. Terkait dengan hal tersebut, di atas, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Gerindra nomor A96F fraksi Partai Gerindra DPR RI 8 Romawi 2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal pergantian Ketua Balik DPR RI. Ketua Balik dari fraksi Partai Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Dr. Supratman Andi Aktas SHMH A128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wianto SH MH A114. Oleh sebab itu, dalam rapat Badan Legislasi hari ini, Saudara Wihadi Wianto A114 akan ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi menggantikan Saudara Supratman Andi Aktas SH MH A128. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Badan Legislasi, apakah Saudara Wihadi Wianto SH MH A114 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih. Dengan telah disetujuinya pergantian Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Gerindra, maka susunan pimpinan Badan Legislasi DPR RI Partai Gerindra menjadi sebagai berikut. 1. Wihadi Wianto SHMH Ketua dari fraksi Partai Gerindra, Ihsan Sulistyo Wakil Ketua dari fraksi PDIP, Willy Aditya Wakil Ketua dari fraksi Partai Nasdem, Abdul Wahid Wakil Ketua dari fraksi PKB, dan Dr. Ahmad Baidowi SOS MSI selaku Wakil Ketua dari fraksi Partai Pembangunan. Dengan telah selesainya penetapan Saudara Wihadi Wianto sebagai Ketua Badan Legislasi, saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Supratman Andi Aktas SHMH yang telah menunjukkan dedikasi selama kurang lebih 5 tahun selaku pimpinan Badan Legislasi, dan ucapan yang mendapat
amanah dan ucapan selamat kepada Saudara Wihadi Wianto yang mendapat amanah untuk menjadi pimpinan Badan Legislasi. Untuk selanjutnya, kami persilakan Saudara Wihadi Wianto SHMH A114 untuk menempati kursi pimpinan, dan kepada Badan Legislasi pimpinan untuk meneruskan rapat, dan sebelumnya kita akan serah terima palu. Dan untuk selanjutnya, oh ini surat satu lagi menyusul, surat dari fraksi Gerindra satu lagi menyusul. Demikian saya akan menyerahkan palu kepada pimpinan. Baik, sesuai dengan keputusan pimpinan fraksi Partai Gerindra RI, dengan ini menyampaikan penggantian Kapoksi Balik DPR RI dari fraksi Partai Gerindra sebagaimana berikut. Nama Kapoksi Balik sebelumnya Heri Gunawan digantikan Dr. Supratman Andi Aktas terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024. Hal-hal yang belum diatur dan harus disesuaikan, diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk ketenangan masyarakat banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Balik. Jadi dengan telah setujunya pergantian Wakil Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Gerindra, maka ini sudah pimpinan ya, susunan pimpinan. Jadi karena tadi ini rapatnya saya sudah melihat bahwa untuk carry over apakah masih ada hal yang perlu disampaikan ataukah sudah cukup untuk kita tutup ataukah masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Silakan Pak Bedi. Ini Pak, sini Pak yang ada Pak. Pak Ferdi ini, Pak Ferdi. Ya, seizin Kapoksi kami dan kami sudah konsultasi karena ini memang bahan kita baru terima, pimpinan yang kami hormati. Alangkah baiknya ini juga kita supaya lebih objektif, dan tadi sudah diingatkan oleh pimpinan Balik Pak Awi di dalam Undang-Undang MD3, di dalam Undang-Undang P3 yang di situ tentunya di sini kita harus mengklasifikasikan untuk agenda hari ini, sehingga kalau boleh bersaran, jadi kita minta kajian dari TA Balik, kemudian memberi kesempatan fraksi-fraksi untuk mendiskusikan waktunya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bedi. Nanti mungkin dari TA. Izin Pak Ketua. Iya, silakan. Mungkin tambahan. Ya, please. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang baru. Yang kami muliakan, tentu mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru ini bertambah
sakinah mawaddah warahmah katanya tadi. Nah, saran kami dari fraksi P3, jika pembahasan itu ada di tingkat 1, perlu dilakukan koordinasi dengan pengusul komisi yang bersangkutan untuk kesiapan pembahasan di periode ini. Nah, jika sudah ada hal yang sudah jelas, misalnya sudah ada surprise-nya, alangkah baiknya dan bijaksananya agar ini masih kita perjuangkan untuk pembahasan. Kemudian karena ini menjadi amanat kita saat ini, ada baiknya juga informasi yang sifatnya rekomendasi untuk periode yang akan datang dengan penjelasan yang dibuat oleh tenaga ahli Balek terhadap RUU yang akan di carry over, dan terkait dengan perubahan tentang pemerintahan Aceh tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Supratman. Kami berharap tentu masih terbuka ruang kita masih karena ini masih masa reses. Setelah reses nanti kita akan ambil kesimpulan apakah itu akan dilanjutkan atau tidak. Begitu Pak Ketua, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi nanti saya tadi memonitor ke percakapan di sini, jadi memang kita nanti carry over dengan waktu yang sangat singkat ini. Nah, kita akan nanti coba inventarisasi, dan saya kira permasalahan-permasalahan nanti yang bisa kita selesaikan, dan nantinya juga untuk periode depan kita mesti harus ada suatu ulasan mengenai masalah undang-undang yang akan di carry over nantinya.